Kurang satu ya. Siapa yang belum gabung? Mas Rizky, Bu. Kita mulai saja sambil menunggu. Waktunya sudah lebih 17 menit. Ah, makin siang aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini hari keempat ya. Ya, ya. Betul, Hari Ibu. ya berapa hari semuanya nih kita menghitung hari setiap pagi menghitung hari ya lama-lama nanti tahu-tahu habis. Bagaimana untuk penugasan kemarin? Lancar? Lancar, Bu. Lancar ya, nggak ada yang WA berarti lancar ya. Beda dengan pas penugasan pertama tuh. Hmm. Oh ada yang WA 1 kemarin ya. Eh, Melebihi target, WA-nya melebihi target luar biasa. Tugasnya membuat rencana tapi sudah implementasi. Ya, itu lebih bagus berarti ya, bisa diimplementasikan. Ya, awalnya saya tidak mau menyulitkan sebetulnya ya, dan rencanakan saja implementasinya kapan saja boleh gitu ya. Khawatir tidak ada mentor ataupun ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ternyata kalau implementasi langsung bagaimana? Itu lebih bagus berarti. Baik, tapi tidak diwajibkan untuk implementasi hari kemarin ya. Yang penting rencananya. Oke, adik-adikku semuanya, nah, udah gabung semua nih, Mas Rizky. Nah, hari ini kita memasuki ke agenda yang kedua. Kemarin agenda 1 sudah dianggap selesai. Nah, tujuan di agenda 1 adalah mampu mengimplementasikan nilai-nilai sikap perilaku bela negara dan kesiapsiagaan. Nah, saya kira dengan contoh-contoh yang kemarin dilakukan, yang kita diskusikan, ada yang bisa diimplementasikan oleh adik-adik. Tidak hanya sekedar untuk di pelatihan saja tentunya, tapi bisa diimplementasikan dalam dunia kerja maupun keseharian dimanapun berada adik-adik semuanya bisa belajar mengimplementasikan ya. Saya juga masih belajar sampai sekarang belajar dan terus belajar untuk bisa menjadi yang terbaik sebagai warga negara dan sebagai ASN tentunya. Nah, hari ini kita akan ke agenda kedua. Eh, Agenda kedua itu tentang nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN berakhlak ya. Nah, kemarin yang sudah membaca modul di MOOC ada berapa modul waktu itu? Silakan, siapa bisa menyebutkan berapa modul dan modul apa saja di agenda 2? Yuk, nggak usah mikir. Begini Bu, Ya, silakan Mbak Okta. ada 7 modul. Di modul, Yang pertama berorientasi pelayanan, ya. kedua akuntabel, ketiga kompeten, keempat harmonis, kelima loyal, keempat adaptif, ketujuh kolaboratif. Oke. Dari modul-modulnya sebetulnya tidak asing ya, apalagi kalau sudah 5 bulan. Ya, 5 bulan itu semuanya
nilai-nilai yang biasa dan harus dilakukan di unit kerja masing-masing. Oke. Nah, yang masih ingat modul nomor 1 berorientasi pelayanan. Hmm, apa isinya? Nggak harus benar ya, pokoknya nggak harus benar, yang penting bersuara dulu. Ya, isi modul berorientasi pelayanan apa kemarin? Halo, nggak usah malu-malu. Salah nggak apa-apa. Izin Ibu, berorientasi pada pelayanan berarti kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan ramah, akan dan solutif. Hmm, boleh. Oke, ada lagi tambahan? Kata kunci berorientasi pelayanan apa ya kira-kira ya? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Ibu. Oke, sip. Ada lagi? Oke, lewat dulu. Lupa. Yang kedua, modul kedua. Apa modul kedua tadi? Berakhlak. Modul kedua berarti Izin Ibu, nomor 2 akuntabel. akuntabel. Oke, ingat-ingat lagi. Ya, apa itu akuntabel? Nilai-nilai akuntabel apa? Boleh langsung? Silahkan. Ih, nggak seru deh, dim banget. Izin Ibu, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, Iya, dan jujur, berintegritas. tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Oke. Ada lagi? Izin Ibu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, Ibu. Menggunakan BMN secara efektif dan efisien. Hmm, boleh sih masuk. Ya. Ada lagi? Kaitannya dengan profesionalisme, Ibu, di mana perilaku dalam setiap tindakan menjaga adanya standar etika maupun kompetensi dari individu tersebut. Hmm, itu lebih masuk ke kompeten nanti ya. Akuntabel bisa sih masuk ke situ kalau di kaitannya dengan individu masing-masing ya. Nah, kita berakuntabilitas karena mampu bertanggung jawab gitu ya. Oke, modul ketiga. Modul apa yang ketiga? Kompeten Ibu. Kompeten. Apa itu kompeten? Kita sebagai ASN harus kompeten. Nah, apa itu kompeten? Harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Ibu. Oke, belajar mengembangkan kapabilitas, boleh. Oke, nilai-nilai kompeten apa? Izin Ibu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Meningkatkan kompetensi diri. Hmm. Oke, nilai-nilai yang ada di kompeten apa? Nih, besok kan mau disuruh implementasi nilai-nilai kompeten. Hmm. Saya harus melakukan apa biar saya dikatakan orang yang kompeten? Hmm. Izin Ibu Ya, melakukan kinerja terbaik. kinerja terbaik. Oke, ada lagi? Disiplin dalam menjalankan tanggung jawab. Perhatian ya suaranya ya. Bocor Mbak Rahma.
bocor. Oke, Izin Ibu, ya. terus-menerus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri untuk menunjang profesi dan kinerja sehari-hari. Oke, ya. Oke, lanjut dengan modul berikutnya yang keempat. Modul apa? Harmonis. 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 Apa itu harmonis? Izin Ibu, harmonis adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Oke, ada tambahan? Mas Rizky tadi mau bicara ya? Modul harmonis suka mendorong orang lain untuk belajar lebih tahu lagi, Bu. Lebih giat lagi. Hmm, Mendorong rekan kerja. mendorong rekan kerja, boleh. Ya, tapi tidak hanya rekan kerja ya, kita juga terus ya. Oke, ada lagi nilai-nilai yang ada di harmonis apa? Membangun lingkungan kerja yang kondusif, Ibu. Oke, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, terus selanjutnya modul kelima, apa itu? Loyal. Loyal. Apa itu loyal? Menjaga rahasia jabatan dan negara, Ibu. Menjaga rahasia. Boleh. Menjaga nama baik sesama ASN, Bu. Menjaga nama baik sesama ASN. Oke, lanjut. Apa lagi? Berdedikasi, Bu. Dedikasi. Ya, itu ukuran loyal ya. Nilai-nilainya seperti itu. Nanti apa contohnya? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Terus, modul keenam adalah Adaptif, Ibu. adaptif. Apa itu adaptif? Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, Ibu. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Boleh. Nilai-nilai dalam adaptif apa? Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi pribadi. Terus belajar meningkatkan kompetensi pribadi. Boleh. Apalagi? Toleransi dan antusias terhadap perubahan, Ibu. Menyelesaikan perubahan. Ya, suaranya kalau Mbak Okta paling kecil loh. Kenapa ya? Beda sama yang lainnya. Oke, apalagi contoh nilai adaptif? Bertindak proaktif. Oke, bertindak proaktif. Bukan provokator tapi ya Mas ya. Oke, terus lanjut. Modul yang terakhir adalah modul Kolaboratif. kolaboratif. Apa itu modul kolaboratif? Apa itu kolaboratif? Oh, susah. Apa nilai-nilai kolaboratif contohnya? Bekerja sama, Ibu, dengan rekan kerja. Bekerja sama dengan rekan kerja. Oke, ada lagi? Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, Ibu. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi gitu. Kolaboratif bisa. Oke, ada lagi? Izin Ibu, Ya. bahu-membahu saling bekerja sama satu sama lain sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Oke, bersinergi ya. Bahu membahu. Oke, itu diantaranya nilai-nilai berakhlak tadi ya. Nah, core value ASN ini tentunya wajib dilaksanakan oleh seluruh ASN ya. Ini berawal dari terbitnya edaran Permenpan RB ya, edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dulu di tahun 2021. Nah,
yang menyebabkan materi ASN yang dulu sebelumnya aneka menjadi berakhlak. Nah, walaupun intinya sebelumnya tidak jauh berbeda ya. Nah, masing-masing kementerian dan lembaga pun sebetulnya memiliki budaya kerja yang hampir sama dengan core value ASN, tapi tetap menjadi ciri khas dari instansi atau lembaga atau badan masing-masing organisasi. Nah, di Mahkamah Agung juga memiliki budaya kerja loh ternyata. Ada yang sudah tahu apa saja budaya kerja Mahkamah Agung? Ya, kalau di Kementerian Agama ada 5 nilai budaya kerja. Hmm, ada inovasi, integritas, profesional, tanggung jawab, keteladanan. Nah, kalau di MA ada berapa ya? Ada yang tahu? Ini harus ditahu, harus diketahui oleh adik-adik semuanya karena harus diimplementasikan. Dan nanti di rancangan implementasi di bab 2 isinya visi misi MA tentang organisasi semuanya ya, termasuk 5 tidak hanya 5 kalau di budaya kerjanya, termasuk budaya kerja Mahkamah Agung. Tuh. Ayo, siapa yang sudah pernah melihat, mendengar, membaca, silakan disampaikan di sini. Budaya kerja Mahkamah Agung. Isi, Bu. Ya, Budaya Rahma. kerja. Budaya kerja 5R yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Itu budaya kerja hariannya ya. Nah, yang Ya. ada di visi misi untuk dicapai di Mahkamah Agung. Apa yo? Beda, bukan yang itu yang dimaksud. Ya, saya tunggu, coba cari. Saya tunggu karena ini harus diketahui dan harus diimplementasikan oleh adik-adik semuanya. Masa nggak mengenal diri sendiri? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Di Mahkamah Agung ada nilai-nilai utamanya yang seperti kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan faktor yang sama di hadapan hukum. Oke, ada berapa? Ada 8. 8. Nah, itu semuanya nanti disandingkan dengan nilai berakhlak ya. Contoh nih, akuntabel berarti sejalan atau searah atau sama dengan yang integritas gitu ya. Akuntabel dengan integritas, misalnya seperti itu. Karena nilai-nilainya itu beririsan, hampir sama. Nah, ketika saya melakukan kinerja dengan penuh tanggung jawab, misalnya ya, berarti saya mengimplementasikan nilai akuntabel dan nilai budaya MA tentang integritas, misalnya seperti itu. Dan banyak sekali nilai-nilai lain yang adik-adik harus dibaca, diketahui karena harus diimplementasikan. Nanti di bab 2 adik-adik akan menyandingkan tuh nilai sikap perilakunya yang ada di core value berakhlak sesuai dengan nilai yang mana di Mahkamah Agung gitu ya. Nah, ini yang harus tahu adik-adik, bukan Bu Siti. Nah, kalau Bu Siti cukup berakhlaknya disandingkan dengan nilai budaya kerja Kementerian Agama. Nah, semua kementerian lembaga memiliki ya. Nah, jadi bukan yang tadi ya, yang 5R ya, bukan ya. 5R itu budaya kerja harian untuk memberikan motivasi kepada pegawai untuk berkinerja lebih profesional gitu ya. Oke, silahkan dicari, mungkin di kantornya sudah ada, bahkan mungkin sudah ada bannernya tentang budaya tersebut, cuma belum melihat secara jelas ya, oh ternyata ini ada di sini gitu, kemungkinan ada ya.
Nah, kalau belum bisa tuh diusulkan untuk bisa dibuatnya untuk memberikan motivasi bahwa di lembaga kita itu memiliki budaya yang seiring dengan core value ASN berakhlak gitu ya. Oke, diingat-ingat nanti dicari yang belum menemukan disediakan visi misi, terus budayanya apa, nilai-nilainya seperti apa itu harus dibaca oleh adik-adik semuanya. Oke, kita lanjut tentang core value ASN-nya sebelum nanti akan ada yang presentasi tentang tugas yang kemarin seperti apa, karena saya harus mereview hasil tugas individu maupun tugas kelompoknya. Nah, untuk yang core value ASN ini diatur dalam Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2021 ya, untuk bagaimana sih seorang ASN itu harus mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Maka dari itu di semua ASN itu ada harus membuat e-kinerja sebagai tanggung jawab kita kepada negara dan masyarakat yang di situ ada nilai tentang berakhlaknya di bawahnya. Apakah kita bagus atau kurang? Nah, itu yang menilai masing-masing pimpinannya ya. Nah, sudah ada yang pernah melihat format e-kinerja di sini? Yang harus dibuat per triwulan kalau di BKN ya. Ya, SKP kalau zaman dulu bilangnya. Sasaran kinerja pegawai. Nah, di bawah apa yang harus dikerjakan sesuai tugas fungsinya itu ada nilai core value ASN yang harus dinilai oleh pimpinan masing-masing. Ya, walaupun nilainya hanya jempol ataupun senyum ataupun jempolnya gini atau emoticon cemberut. Nah, itu masing-masing pimpinan punya prinsip dan cara yang berbeda dalam menilai anggotanya atau bawahannya. Ya, ini nanti di materi akuntabilitas itu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban bahwa kita itu melakukan pekerjaan untuk dinilai, untuk dipertanggungjawabkan apa sih yang telah kita lakukan. Pertama direncanakan dulu, baru dilakukan. Nah, itu sebagai contoh bahwa kita itu sebetulnya memang harus melakukan, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, tidak hanya untuk yang baru menjabat, sehingga ada di materi pelatihan dasar PNS, tapi seluruh ASN, tidak hanya PNS saja yang masuk ASN, P3K juga wajib membuat e-kinerja sebagai pertanggungjawaban yang di dalamnya ada nilai dasar PNS yang harus diaktualisasikan oleh pegawai. Oke, izin share sebentar. Ini saya sengaja ke materi dulu, khawatir kayak kemarin materi kesiapsiagaan tidak tersampaikan ya, karena terlena dengan tugas-tugas yang sangat menarik adik-adik semuanya. Saya sebentar mereview dulu tentang materi berakhlak, nanti baru kita ke penugasan. Kelihatan ya? Oke. Core value ASN. Nah, ini karena agenda kedua ini baru pertama, jadi saya harus sampaikan bahwa kita sebetulnya di Latsar itu memiliki satu kesatuan dalam integrasi pembelajarannya ya. Nah, yang pertama itu di agenda 1 itu membungkus semua yang dilakukan dalam materi. Bahwa adik-adik diharapkan seluruh ASN ini
memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang bisa diimplementasikan nanti dalam aktualisasi habituasi. Kesiapsiagaan itu menjadi apa ya, yang telah tertanam lah pokoknya oleh kita, kapanpun negara kita diganggu, kapanpun muncul konflik dan ketidaknyamanan, kita harus siap siaga untuk mengatasi atau menjadi garda terdepan untuk mengamankan negara kita itu agar lebih damai, aman, nyaman. Nah, dengan cara apa? Kemarin sudah latihan kita menganalisis isu kontemporer yang ada di negara kita dan banyak sekali ya. Kemarin sudah kita bahas bersama yang seharusnya seperti apa. Banyak isu-isu yang kontemporer yang negatif. Sengaja saya buat negatif karena dengan mempelajari isu-isu kontemporer yang negatif, kita akan lebih peka dalam kesiapsiagaan bela negara. Kalau sudah yang positif dengan prestasi-prestasi itu memotivasi kita. Tapi untuk bisa menjadi kesiapsiagaan kita jiwa raga fisiknya, maka kita harus mengetahui apa sih yang menjadi isu negatif kita. Nah, ini menjadi bahan yang harus didasari oleh adik-adik telah dimiliki semuanya. Nah, dari isu-isu tersebut, kemarin sudah mempelajari isu tentang apa sih di internal kita, apa sih penyebab isunya, dampaknya seperti apa juga sudah dilakukan atau dianalisis oleh adik-adik semuanya. Nah, kegiatan-kegiatan itu semuanya akan menjadi output dalam selesai aktualisasi LACAR nanti. Nah, untuk apa sih kegiatan-kegiatan itu? Nah, untuk membiasakan diri dalam apa? Dalam pekerjaan keseharian melalui materi-materi yang ada di agenda 3 ini, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan semuanya ini sampai ke kolaboratif ini menjadi nilai-nilai dasar yang akan diimplementasikan oleh seluruh ASN ini. Nah, dari nilai-nilai ini semuanya akan menjadi gagasan kreatif ya oleh adik-adik semuanya. Gagasan kreatif itu nanti akan diimplementasikan saat habituasi. Diambil dari mana? Dari kegiatan-kegiatan agenda 2 ini ya. Nah, maka dari itu hari ini nanti adik-adik bisa menganalisis karena hari pertama ini tentang berorientasi pelayanan. Silakan menyebutkan pelayanan-pelayanan apa saja sih yang ada di organisasi adik-adik semuanya, yang tentunya terkait dengan materi agenda 2 ya. Oke, nah nanti dari ini semuanya yang akan diimplementasikan adik-adik semuanya dalam keseharian itu tentunya diawali dari ini Smart ASN, manajemen ASN ini yang nanti akan kita pelajari di agenda 3 sebetulnya. Tapi masih ada kaitannya dengan ini semuanya, maka akan muncul isu, penyebab isu, muncul gagasan kreatif, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan apa. Nah, kegiatan-kegiatan ini nanti yang akan diimplementasikan oleh adik-adik semuanya. Ya, setiap hari harus melaporkan ya. Maka nanti ada laporan mingguan saat di agenda 4. Laporan mingguannya apa? Oh ya, yang pertama pagi ini saya melakukan nilai apa ya, masuk ke nilai apa. Nah, contohnya saya pagi-pagi absensi sebagai dasar bertanggung jawab saya sebagai implementasi nilai akuntabel. Yang kedua, misalnya saya melayani masyarakat saat sedang di pelayanan, berarti saya melakukan atau saya responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat, termasuk nilai berorientasi pelayanan. Dan seterusnya sampai misalnya
menceritakan saya bekerja sama dengan rekan kerja saya sebagai contoh nilai kolaboratif. Nah, dan itu semuanya dicatat, ditulis dan dilaporkan dalam implementasi aktualisasi habituasi tersebut sebagai outputnya pelatihan ini lulus dan tidaknya adik-adik. Nah, tergantung pada adik-adik semuanya mencatat implementasi aktualisasi pada semua nilai-nilai berakhlak yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nah sekarang tentunya sudah ada gambaran ya bagaimana sih penguatan kompetensi bidang tugas masing-masing dikaitkan dengan tadi budaya kerja, dikaitkan dengan core value ASN ini, dicatat, diimplementasikan, dan dilaporkan oleh adik-adik semuanya. Dibuktikan, tidak hanya dilaporkan, buktinya apa? Dengan video, dengan foto, dengan notulen, apapun yang bisa membuktikan dan terukur bisa dilihat, dipertanggungjawabkan oleh pimpinan, penguji nanti saat seminar rancangan. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Kami persilahkan dulu. Nggak ada? Udah apa enggak nih? Ya ada, kita lanjutkan. Saya hanya akan menyampaikan besarannya saja. Nanti materinya sudah saya upload di LMS. Terus sudah ada tugas-tugas apa untuk hari ini, hari besok. Nanti bisa adik-adik lihat untuk materi per agenda juga sudah saya upload semuanya. Apa saja sih yang harus adik-adik pelajari di sini? Nah, ini tadi ini. Oke. Nah, deskripsi isi modul yang harus dipelajari adik-adik semuanya. Nih, banyak sekali kan ya. Nanti di akhir penugasan adik-adik harus membuat resume ataupun learning journal-nya terkait dengan 7 modul ini ya. Oke, orientasi pelayanan, nah isinya tentang ini banyak sekali ini dan terbanyak di antara agenda-agenda yang lain. Sementara pertemuan kita sama hanya 2 jam pelatihan dan 3 jam pelatihan nanti di hari keberapa itu ada pertemuan 1 kali lagi. Nah, ini isi-isinya orientasi pelayanan tentang apa sih konsep orientasi pelayanan. Ini membuat learning journal ini intinya di sini ya. Kemarin kalau saya lihat learning journalnya ada yang lengkap banget, ada yang minim sekali. Nah, ini inti-intinya. Terus tidak usah diuraikan panjang-panjang. Yang penting tahu nilai apa saja sih. Berorientasi pelayanan tentang konsep berorientasi pelayanan. Biar tahu apa sih itu berorientasi pelayanan gitu ya. Terus panduan perilaku berorientasi pelayanan apa saja? Misalnya responsif, kualitas terbaik, kepuasan. Nah, itu kata kunci dari panduan perilakunya ya. Terus berorientasi pelayanan dalam konteks organisasi itu apa? Terus tadi kasus berorientasi pelayanan di organisasinya apa? Contoh satu saja. Nah, jadi bisa menceritakan apa konsepnya sebetulnya, paham tentang panduan perilakunya. Tadi sudah kita sebutkan pagi-pagi ya, konsep dan panduan perilakunya sudah ada. Nah, tinggal contohnya nih masing-masing organisasi tentu berbeda antara PN dengan PA misalnya ya. Nah, bagaimana studi kasus berorientasi pelayanan seperti apa?
Nah, kita satu-satu dicontohkan karena ini semuanya harus membutuhkan contoh sehingga nanti ketika kita membuat learning journal tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, sekarang berorientasi pelayanan. Nanti tugas hari ini juga tentang orientasi pelayanan itu apa saja sih yang ada di instansi masing-masing. Oke, saya pengen dengar suaranya. Berorientasi pelayanan adik-adik itu di tempat PN satu orang, di PA satu orang. Contohnya apa? Ayo, halo, yang PN silakan. Ayo, mana suaranya? Pelayanan yang ada di kantornya adik-adik semuanya, nggak usah nyari-nyari, kan sudah pernah melihat. Izin Ibu. Ya, oke, Rama. Ya, di tempat saya pengadilan agama boleh Ibu? Boleh, ayo. Iya, berorientasi pada pelayanan, contohnya kami di PTSP itu layanannya 8 jam nonstop. Bahkan ketika jam istirahat pun kami bergantian karena supaya PTSP selalu ada yang terjaga, maka pihak berperkara tidak perlu menunggu lama untuk memproses pendaftaran ataupun lebih lanjut mengenai perkaranya seperti itu, Bu. Oke, contoh pelayanannya apa, Mbak? Jenis pelayanannya apa? Jenis pelayanannya dimulai dari ada pos layanan bantuan hukum untuk pihak-pihak yang ingin membuat gugatan. Lalu untuk pendaftaran itu di loket 2. Kemudian pelayanan kasir apabila ada pihak yang hendak mengambil sisa panjar setelah proses persidangan. Lalu layanan informasi dan pengaduan itu ada di loket 4, Ibu. Selanjutnya layanan pengambilan akta cerai ataupun legalisir dan duplikat akta cerainya itu di loket 1. Oke, itu baru satu jenis layanan ya. Nah, akta perkara perceraian gitu ya. Ya, Iya, kalau bisa di perceraian atau apa lagi? perceraian, kemudian penetapan asal-usul anak, penetapan ahli waris, lalu gugatan ekonomi syariah. Ya, Biasanya 4. perbankan syariah, Ibu, apabila ada sengketa di sini. Satu lagi. Gimana, Ibu? Satu lagi perkara apa lagi? Tadi baru 4. Lupa ya? Biasanya kalau untuk pengajuan seperti poligami ataupun perceraian itu kan ada 2, Bu, yang percerai talak dan cerai gugat. Ya, itu masih perkara perceraian ya. Perkara Iya. perkawinan beda ya, itu yang poligami itu ya berarti ya. Beda perkara ya. Iya. Ya, perceraian, perkara Beda itu. perkawinan. Ya, tadi ada pembagian waris atau faraid ya, istilahnya. Ada ahli waris, ada hak asuh anak, itu di MA ya. Iya, perwalian anak di MA ya. Benar, Ibu. Iya, ada lagi Iya. Pengangkatan dan pemberhentian wali, gitu kayaknya juga di MA ya. Iya, ada lagi kayaknya, soalnya ini dulu kalau MA masih satu badan dengan Kementerian Agama. Ada zakat, infak, sodako juga ada di sana, hibah gitu ya. Benar, Ibu. Ada layanannya Ya. di sini. Terus yang pernah saya mendampingi itu isbat nikah. Nah, itu juga di MA ya. Ya, itu banyak sekali itu. Kemarin saya pernah bimbing mahasiswa terkait dengan isbat nikah gratis waktu KKN. Wah, ternyata banyak sekali yang tidak memiliki surat nikah dulu. Satu kecamatan itu banyak ya. Itu contohnya. Oke, yang di PN itu permasalahan-permasalahan ya, bukan pelayanan, jenis pelayanan yang ada di pengadilan agama. Yang PN, coba silahkan, apa saja? Berorientasi pelayanan. Silakan. Ibu, Ya. Ibu, kalau di PN itu ada layanan yang pertama dari awal pintu masuk ada pos vakum. Jadi misalkan ada pengguna layanan yang ingin berkonsultasi terkait perkara bisa konsultasi
masih di pos vakum, atau membuat surat gugatan atau permohonan bisa dibantu di pos vakum. Kemudian nanti akan diarahkan ke meja informasi dan pengaduan. Nanti akan menanyakan terkait misalkan membuat surat kuasa atau mendaftar surat keterangan atau daftar perkara gugatan perdata gitu misalnya, nanti akan kita arahkan. Ada meja layanan informasi dan pengaduan, kemudian meja kepaniteraan hukum, kemudian meja kepaniteraan perdata, meja kepaniteraan pidana, terus meja insalhe, meja ikot, dan meja asir. Seperti itu. Kalau di layanan pidana itu biasanya dia memberikan pelayanan terkait ini ada pelimpahan perkara dari kejaksaan, kemudian terkait jam besuk dari yang tahanan yang ada di rutan, kemudian terkait pinjam pakai barang bukti itu juga di layanan pidana. Kemudian di layanan perdata terkait pengajuan perkara gugatan, ada perkara permohonan, terus perkara perceraian itu untuk yang non muslim. Itu kalau yang hukum terkait ini Bu, pendaftaran surat kuasa. Jadi kalau ada kuasa hukum yang mau ini bisa daftarin surat kuasa dulu di kepaniteraan hukum. Sama biasanya kalau musim pilkada itu kan calonnya butuh syarat surat keterangan bebas pidana atau surat keterangan tidak pernah, pokoknya ada surat keterangan bebas pidana lah, itu nanti kita daftarkan di kepaniteraan hukum, bisa lewat aplikasi namanya Era Terang. Kemudian kalau terkait pembayaran PNBP seperti itu nanti ada di meja kasir. Kemudian terkait pendaftaran akun ikot ada di meja ikot sendiri. Terima kasih. Oke, itu karena orang dalam jadi sampai detail gitu ya. Ini ada di mana, ini ada di mana gitu ya. Kalau Bu Siti itu karena sering dampingi PKP dan PKA-nya menjadi aksi perubahannya, itu jenis-jenis layanannya seperti yang tadi disebutkan itu ada penerimaan perkara perdata, tadi udah disebutkan ya, pidana gitu ya, gugatan dan permohonan. Oke. Ada lagi bantuan hukum gitu ya. Terus ada lagi sidang perkara, ada lagi sebelum sidang perkara mediasi gitu ya, jenis layanan juga ya. Terus pelayanan informasi perkara, ini yang kemarin akan menjadi banyak diminati oleh Latsar. Terus ada layanan pengaduan masyarakat, itu juga punya PN ya. Ada lagi pelayanan tilang. Wah, ini di Jawa Timur nih yang ramai pelayanan tilang. Ada lagi eksekusi putusan pengadilan, itu juga jadi layanan di pengadilan negeri. Terus ada yang masyarakat banyak, ini pendaftaran akta kelahiran atau perkawinan tertentu. Itu yang banyak di laku ya, banyak menjadi sasaran oleh masyarakat karena yang namanya PN itu tidak hanya tentang kejahatan ya, tapi pelayanan itu pelayanan lain-lain yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat kita gitu ya. Oke, itu contoh-contoh berorientasi pelayanan dan jenis layanannya. Nah, seperti apa pelaksanaannya yang lebih tahu adik-adik, maka menjadi tugas individu hari ini nanti ya. Oke, tugas individunya menyebutkan 5 jenis pelayanan ada di instansi masing-masing dan dijelaskan oleh adik seperti apa pelayanan yang ada di instansinya gitu ya. Oke, untuk konsep hari ini saya kira cukup. Untuk hari besok kita hanya asinkronus ya, kita nggak ketemu. Silakan baca modul atau bantayang yang sudah ada. Silakan diulang lagi dan untuk melaksanakan tugas individu maupun tugas kelompoknya. Hari ini ada pertanyaan tentang
berorientasi pelayanan, kami persilahkan. Kalau nggak ada, langsung ke tugas hari kemarin, presentasi masing-masing kelompok. Nggak ada kelompok ya, individu, individu, individu yang tentang rencana aksinya. Semalam saya nonton tugas hari kedua, podcastnya adik-adik luar biasa ya. Sampai ada yang lama banget, sampai 25 menit lebih. Ternyata saya kasih tugas tidak dibatasi waktu ya. Sehingga, wah ini lama banget. Nggak ada yang nanya pula berapa menit waktunya. Izin Ibu, saya sudah tanya di WhatsApp grup, cuma tidak direspon pagi itu. Waduh, ya mohon maaf ya. Siap Ibu, tidak apa-apa Bu. Iya, hari-hari pagi kemarin saya kegiatannya luar biasa padatnya, jadi mohon maaf kalau kurang ada respon ya. Tapi luar biasa kok, saya seperti nonton talk show di TVRI ya. Bagus-bagus, ya materinya bagus-bagus, sudah layak jadi narasumber beneran itu semuanya. Ya, makanya nilainya di atas 90. Luar biasa ya. Ternyata punya bakat yang berbeda ya. Nanti suatu saat akan dipanggil oleh masyarakat untuk dikasih tanya jawab terkait dengan tema apa. Itu sudah pernah pengalaman ya, eh, podcast. Bahkan ada yang seperti itu Najwa Shihab ya bertanyanya ya. Oke, ya sekarang silahkan presentasi untuk rencana aksi bela negaranya. Monggo, siapa yang mau presentasi? Atau saya tunjuk lagi seperti biasa? Malu-malu ternyata ya, masih malu ya. Padahal sudah hari keempat nih masih ada malu. Tapi hari ini pagi sudah lumayan hidup. Saya tanya tidak dibiarkan saja. Sudah ada yang jawab. Oke, saya tunjuk saja. Oke, oke, Mbak Rahmawati. Ini dari kemarin layar suaranya susah melulu ya. Hari ini kayaknya lancar nih Rahmawati. Mohon izin Ibu untuk share screen-nya saya masih terkendala. Kalau saya jelaskan via lisan saja bagaimana Ibu? Boleh, silahkan. Ya. Baik. Untuk rencana aksinya itu ada dua. Yang pertama nilai bela negaranya bercinta tanah air. Indikatornya bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Terus, Aksinya berupa melestarikan budaya batik dengan berpakaian batik Pekalongan. Tempatnya nanti rencananya akan di ruang PTSP Pengadilan Agama Pekalongan, Ibu. Besok saya akan menggunakan batik, nanti akan saya upload bukti evidence-nya. Kemudian kemudian suaranya hilang lagi. baik Ibu, apakah hilang lagi? Ya, lanjut. Kemudian setelah memakai batik, nilai apa lagi yang akan diimplementasikan? Apakah sudah terdengar Ibu? Bagaimana Ibu? Mohon maaf suara. Ya, selain pakaian batik, ada lagi yang akan diimplementasikan? Iya, kemudian yang kedua itu saya ada dua. Mana Mbak Rahma? Baik, mohon maaf Ibu, koneksinya terganggu ya Bu ya. Yang kedua itu kemampuan awal bela negara. Apakah suaranya sudah terdengar Ibu? Ya, kalau lagi kencang banget. Ayo lanjut. Hilang lagi.
Ya, hilang lagi. Ya, maaf ya Ibu ya. Videonya dimatikan dulu. Mungkin berpengaruh terhadap sinyalnya. Matikan dulu kalau lagi bicara coba. Ibu sudah terdengar atau belum ya Ibu? Ya, sudah. Sudah ya, terdengar ya Bu ya. Ya. Baik, rencananya saya ada 2 rencana aksi bela negara. Yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian yang kedua nilai bela negaranya yaitu kemampuan awal bela negara, indikator sikap perilakunya gemar berolahraga. Nanti aksinya rencananya menjaga kesehatan agar dapat memberikan performa terbaik dalam bekerja melalui olahraga tenis meja yang akan saya laksanakan besok Ibu di lapangan olahraga Pengadilan Agama Pekalongan. Oke. Besok semuanya ya, berarti ya. Iya Ibu. Oke, jangan lupa persetujuan mentornya ya. Baik, baik Ibu. Hanya 2 saja nih yang dilakukan. Cukup 2 dulu Ibu, nanti selanjutnya. Ya, Terima kalau memang kasih. ada implementasi yang lain boleh dimasukkan walaupun tidak masuk rencana nanti ya. Baik Ibu. Oke. Ya, cukup Mbak Rahmawati, akhirnya bisa lancar suaranya ya. Oke, kita lanjut peserta berikutnya. Kita tunjuk lagi. Rizky Afrizal. Ya Ibu, suara saya terdengar ya Bu ya? Ya, mantap. Ya. Ibu mau izin saya bacakan aja nggak apa-apa ya Bu ya? Saya Boleh. belum bisa share Ya. screen. Eh, Nilai bela negara yang saya kemarin implementasikan sama kebetulan mentor saya juga udah lengkap Bu kemarin Bu. Saya kan japri ke Ibu juga ya kemarin ya. Nilai bela negara yang saya lakukan, nilai bela negara pertama cinta tanah air Bu. Indikator sikap perilakunya menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Aksi yang saya lakukan adalah kemarin saya menggunakan aplikasi karya anak bangsa Bu, seperti Gojek untuk memesan makanan pas jam makan siang Bu. Untuk Gojek kan itu kan aplikasi karya anak bangsa Bu. Nomor 2, kemampuan awal bela negara. Pengabdian sesuai profesi dengan dengan penuh integritas dan tanggung jawab Bu. Aksinya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja. Nomor 3, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Eh, Indikatornya peduli terhadap kondisi keselamatan yang terjadi di dalam bangsa dan negara saat ini. Aksinya tolong menolong antara rekan kerja tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Nomor 4, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator sikap dan perilakunya mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Aksinya taat menjalankan perintah agama. Dan yang terakhir, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya bersikap dan berbuat yang terbaik di instansi tempat bekerja. Sudah Ibu, terima kasih. Ya, contoh buktinya apa, Mas? Yang dilakukan? Eh, Bekerja dengan jujur dan cermat, tertib, semangat dan tanggung jawab Ibu. Maaf Bu. Ya, buktinya apa? Dibuktikan dengan apa? Oh, yang nomor berapa Bu? Yang Ya, itu ya yang Bu ya? tadi disampaikan kan setiap indikator harus ada buktinya. Iya. Kayak tadi Mbak Yang nomor 3 Bu, ya. Mbak Rahma kan tadi Iya. menyampaikan Ya. saya akan memakai batik sebagai rasa cinta Ya. tanah air, Oke. contohnya. Oh iya Bu. Kemarin saya yang nomor 3 rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu aksinya kan tolong menolong antara rekan kerja. Buktinya itu kemarin ada teman yang bertanya tentang pekerjaan Bu dan saya menolongnya, memberitahunya karena dia tidak tahu Bu. Nah, itu harus ada buktinya yang bisa terukur. Misalnya Mas Rizky sedang
menolong tentang apa, pertanyaannya apa, jawabannya apa, buktinya apa Oh gitu iya, ya. Itu yang kemarin harus iya. Oh iya, implementasikan oke itu ya. siap. Nanti ini untuk Kemarin kebetulan ya, latihan saat implementasi aktualisasi soalnya Mas ya. Ketika oh iya, iya iya, saya menolong teman, bukti nolongnya apa? Oh ini foto yang lagi iya. menolong. Pertanyaannya tentang apa? Ada catatan notulennya ya. Jawaban Mas Oh iya, Rizky iya, ya, apa siap. gitu loh maksudnya Oke, buktinya ya. iya. Heeh. Oh iya, siap, Ibu. Heeh. Iya, Jadi kalau tadi kan banyak tuh yang di indikatornya banyak ya yang disampaikan ya. Semuanya harus ada buktinya. iya, Bu. Apa yang dilakukan gitu Oh iya, kan ya. Bu. Semangat kerja, lah contoh semangat kerja Bukti apa? fotonya, ya, siap. Pagi-pagi Iya, absen pukul iya, berapa? Nah, itu semangat kerja contoh misalnya ya. iya, Di screenshot absennya masih bisa dilihat nggak jam berapa gitu? Absen iya. absen paginya. Oh, absen bisa, Bu. Nanti buat buktinya foto itu, Bu. Gitu ya, absen paginya ya tanggal berapa ini Iya, contoh saya melakukan semangat kerja. Tadi kan semangat kerja gitu kan ya. Nah, itu nilai apa, buktinya apa. Itu bukti tersebut harus terukur. Terukur bagaimana? Bisa dilihat. Nah, kalau tadi hanya cerita iya, kemarin ada teman nanya, terus saya jawab, buktinya mana? Saya nggak tahu misalnya gitu ya. Dan nanti kalau implementasi habituasi saat off kampus, off pembelajaran, itu semuanya dilakukan seperti itu. Dibuktikan oleh oh iya, Bu. penguji, lihat buktinya. Oh, mentornya juga lihat, oh iya nih Mas Rizky melakukan ini gitu ya. Nah, ini Iya, latihan siap. untuk implementasi aktualisasi sebetulnya ya. Tapi dengan tema yang berbeda. Kalau hari ini kemarin itu temanya tentang aktualisasi nilai sikap perilaku bela negara dan kesiapsiagaannya. Kalau besok tentang core value ASN saat implementasi habituasi off campus yang akan dilakukan dan diujikan gitu ya. Oke, itu contoh-contohnya ya. Iya, Oke, siap. nanti saya lihat lagi di selesai agenda 3 tentang rencana aksi ini ya. Oke, kita lanjutkan. Makasih Mas Rizky. Tinggal buktinya yang perlu disajikan lagi. Iya, Bu. Mas Sama-sama, Bu. belum bisa Iya. share atau memang belum ada atau device-nya yang belum bisa atau menggunakan HP. Mbak Pakai Nurul. laptop, Bu. Cuma eh, filenya di komputer tempat Lain. kerja, Bu. Ini pakai Oke. laptop. Iya, Iya, ya udah. device Nggak lain, apa-apa. Bu. Iya. Ya, nanti Nah, khawatir kalau lagi pas ujian seminar itu ada penguji atau mentornya nggak bisa hadir, harus share screen gitu kan ya. Nah, itu harus oh harus iya, siap. belajar. Iya, Bu. Heeh. Oke. Kalau hari ini nggak masalah, Iya. santai aja. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Hmm. Yang ketiga, saya buka lagi ya nama-namanya. Sebentar. Halo Alif, Ya, selamat pagi, Bu. lagi silahkan. Ibu mohon maaf sebelumnya karena saya Zoom-nya sudah 4 hari ini menggunakan laptop karena listrik di kantor suka jelek. Jadi saya belum bisa share screen, Ibu. Karena di iPad tidak bisa share screen. Oke, ya. Ya, saya izin membacakan. Jadi ada 5 nilai bela negara yang saya ambil untuk implementasikan. Yang pertama yakni cinta tanah air. Indikator sikap yang saya akan terapkan, yang pertama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Aksi saya membuang sampah di tempatnya. Yang kedua menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Aksi saya yakni membeli produk-produk UMKM. Yang kedua, nilai sadar berbangsa dan bernegara. Saya juga mempunyai 2 indikator. Yang pertama, menghormati keanekaragaman budaya. Aksinya cukup simpel, seperti mengingatkan dan menghormati teman pada saat waktu ibadah. Yang kedua, disiplin dalam waktu. Aksinya yakni masuk kerja, masuk kantor tepat waktu.
Yang ketiga, nilai setia kepada Pancasila. Indikator sikap yang saya ambil ada dua. Yang pertama, rajin beribadah dan tepat waktu. Aksinya yakni saya ke gereja tiap hari Minggu. Dan yang kedua, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Aksi saya yakni aktif memberikan masukan diskusi pada saat rapat bulanan ataupun rapat kepaniteraan di kantor. Nilai yang keempat yakni rela berkorban bagi bangsa dan negara. Indikator sikap yang saya ambil yang pertama, turut ambil bagian di kantor, seperti ikut berpartisipasi aktif dalam apel sebagai petugas protokol, petugas pembaca kehadiran, ataupun yang lain. Yang kedua, membela bangsa sesuai dengan kemampuannya. Aksinya yakni melakukan tugas pokok dan fungsi di kantor sesuai apa yang telah tercantum. Yang terakhir, nilai memiliki kemampuan awal bela negara, saya juga mempunyai dua indikator. Yang pertama, menjaga penampilan berpakaian. Aksinya yakni saya berpenampilan yang rapi dan resik ke kantor. Dan yang kedua, menjaga pola makan dan kesehatan. Aksinya yakni saya berolahraga dan makan makanan sehat. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Banyak sekali yang disebutkan ya. Nanti bisa dibuktikan semuanya apa enggak, Mbak Olive? Semoga bisa, Ibu. Makanya ngambilnya yang aksinya simpel-simpel. Oke, iya. Ini banyak ya. Iya, tapi di Pekalongan nggak ada ikan ya. Adanya ikan. Iya, Ibu. Iya, menuju ke pantai, dekat pantai itu ada pelelangan di Pekalongan tuh ya. Kalau di Makassar banyak ikan yang luar biasa, macam-macamnya. Eh, di situ tidak kalah ya. Kali-kali jalan di pinggir pantai. Oke, untuk implementasi yang terakhir tadi ya, menjaga pola makan yang bergizi. Oke, tadi banyak sekali yang disebut oleh Olive ya. Mudah-mudahan tidak hanya rencana saja. Hmm. Ditagihnya nanti kalau di selesai agenda 3. Hmm. Kalau nggak bisa selesai agenda 3, nanti harus dilaporkan di rancangannya ya. Selesai rancangan berarti agenda 4 harus sudah lengkap semuanya. Oke. Sip, luar biasa Mbak Olive, rencananya bagus, mudah-mudahan bisa diimplementasikan semuanya. Kita lanjutkan peserta berikutnya. No, kok kosong? Kita klik lagi ya. Kemarin, oke, Rifka, silakan Mbak Rifka. Izin Ibu, coba saya untuk share screen dulu ya Ibu. Ya. Izin Ibu untuk share screen-nya nanti dibantu di PC-nya Mas Nindyo ya Ibu. Boleh, silakan aja. Ini kolaboratif ya.
Silakan Jadi, dilanjut. nilai bela negara yang saya bahas di sini ada 5, Ibu. Yang pertama itu cinta tanah air, indikatornya itu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Itu aksinya nanti menjaga kebersihan lingkungan tempat kerja. Nanti evidennya ya memfoto ketika ada aktivitas seperti kerja bakti seperti itu, Ibu. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara itu aksinya nanti mengikuti upacara bendera di Hari Nasional, evidennya juga foto. Kemudian indikator lainnya yakni bangga menggunakan produk dalam negeri, itu aksinya nanti memakai baju batik. Tempatnya itu di kantor, waktunya itu setiap hari Kamis dan Jumat itu pada saat kegiatan pelayanan pada PTSP. Kemudian nilai bela negara yang kedua yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu indikator yang pertama, yakni berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Itu aksinya itu ketika mengikuti organisasi Dharma Yukti Karini. Nanti evidennya juga berupa foto, Bu, ketika mengikuti organisasi tersebut. Kemudian indikator lainnya yakni menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu aksinya tuh mematuhi rambu lalu lintas, Ibu. Ketika berkendara menggunakan motor itu tuh wajib dalam menaati rambu lalu lintas. Evidennya nanti juga berupa foto, Ibu. Kemudian indikator selanjutnya yakni berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu menyelesaikan kerjaan tepat waktu. Nanti aksinya itu tuh berupa evidennya berupa foto yang berisikan kegiatan yang telah menyelesaikan tugas secara tepat waktu sebelum pulang jam kantor. Kemudian nilai bela negara selanjutnya itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya yang pertama mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakni melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kemudian indikator selanjutnya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Itu aksinya menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Jadinya walaupun berbeda-beda kepercayaannya tetap tidak melakukan perilaku yang non-diskriminatif. Nanti evidennya ya berupa foto juga, Ibu, izin. Kemudian indikator selanjutnya yakni senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan yang evidennya berupa nanti ketika di ruang rapat gitu, Bu, lagi melaksanakan rapat dan evidennya berupa foto tersebut, Bu, foto rapat. Kemudian nilai bela negara yang keempat yakni rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator yang pertama yakni bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Aksinya itu bersedia bekerja melebihi batas waktu yang ditentukan, pulang kantor yang sudah seharusnya gitu. Jadi ngelembur gitu, Bu. Kemudian indikator selanjutnya berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu aksinya menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan, evidennya berupa video, Ibu. Nanti ketika kita dalam sedang keadaan diskusi gitu, Bu, nanti kita menggunakan hak kita untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian indikator selanjutnya yakni gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Itu aksinya berupa membantu pemohon yang kesulitan dalam mengakses salinan putusan melalui e-court. Kemudian nilai bela negara selanjutnya yakni kemampuan awal bela negara. Indikatornya senantiasa memelihara jiwa dan raga, itu aksinya menjalankan pola hidup yang sehat. Evidennya nanti berupa foto kegiatan sehari-hari dalam menjalankan pola hidup yang sehat. Kemudian indikator selanjutnya yakni gemar berolahraga. Aksinya ya rajin berolahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas, dan evidennya itu berupa nanti kegiatan senam, Bu, yang biasanya
di pengadilan itu tuh ada kegiatan senam tersebut. Indikator selanjutnya yakni senantiasa menjaga kesehatannya dan aksinya itu menerapkan protokol kesehatan 5M, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oke, luar biasa, banyak sekali ya. Nah, ini nanti kalau lagi, yakin ini evidennya bisa semuanya ya Mbak ya? Mbak Rifka? Izin Ibu, insya Allah saya Nah, lengkapkan evidennya. oke. Nah, nanti Mbak Rifka, untuk yang tadi waktu kondisional setiap hari itu ketika lagi mencantumkan waktunya ditulis tanggal berapa gitu ya, hari apa tanggal berapa gitu ya. Oh, nggih, siap Bu. Nah, karena kan masih di situ masih rencana ya setiap hari. Nah, pas di uploadnya itu kegiatan di tanggal berapa disebutkan, dijelaskan ya. Oke, semoga bisa dilaksanakan semuanya. Oke, masih 2 peserta lagi yang belum pernah unjuk. Hmm. Nih, antara Rizky atau Okta. Oke, Okta. Okta, silakan. Siap, Ibu. Ya, izin Ibu, Ya, silakan lanjut. untuk rencana aksi bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air ini ada indikatornya. Yang pertama adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Aksinya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nanti evidennya pas saya lagi membuang sampah. Untuk waktunya masih rencana nanti bisa besok atau Senin. Tempatnya di kantor. Yang kedua, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksinya saya menggunakan batik di hari Kamis dan Jumat saat pelayanan PTSP. Tempatnya di kantor. Yang kedua, nilai bela negaranya sadar berbangsa dan bernegara. Indikator sikapnya yang pertama menjalankan hak dan kewajibannya. Aksinya saya memakai helm dan memiliki SIM saat berkendara di jalan raya. Yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Aksinya adalah saya bekerja dengan jujur dan tidak menerima suap dari siapapun. Tempatnya di kantor. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya adalah saya melakukan ibadah dengan baik dan benar. Nanti tempatnya ada di musola kantor. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Aksinya saya tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama ada bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Aksinya adalah saya datang ke kantor tepat waktu dan tidak telat. Yang kedua adalah gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Nanti aksinya saya akan membantu teman saya kesulitan, jadi teman saya nanti akan membawa barang banyak dan nanti saya akan membantu. Nanti ada evidennya. Kemudian yang kelima, kemampuan awal bela negara. Yang pertama, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Aksinya saya menjaga pola hidup sehat dengan cara selalu memakan makanan yang sehat dan bergizi. Yang terakhir, gemar berolahraga. Nanti saya akan melakukan olahraga tenis. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Okta. Ada satu yang tidak bisa terukur kayaknya deh nanti. Yang tadi eviden untuk jujur dan tidak menerima suap misalnya. Apa evidennya coba nanti? Nanti tempatnya di PTSP. Nanti ada saya sebagai pemberi layanan sama nanti ada pengguna layannya. Katanya dia nanti datang ke kantor minta dibantu menyelesaikan perkara apa. Nanti di dalamnya tuh ada amplop.
map gitu, nanti saya tolak di video. Oh gitu. Berarti Oh, membuat video tersendiri ya untuk pelayanan ya. bisa Ibu. Oke, ya udah, ya, ya. Khawatirnya kan ini kalau real kan nggak bisa ya, kalau real ya. Oke, Oh, boleh ya, nggak oh apa-apa. ya, Dibuktikan contoh gitu ya, nggak apa-apa. ya. Ya, kalau nanti video cukup link videonya saja ya, jangan jangan di-upload di itu, karena nggak bisa. Yang di-upload hanya satu satu itu saja, satu penugasan. Hmm. Oke, ya, makasih Mbak Okta, luar biasa. Terakhir, Sama Ibu. waktunya udah habis. Terakhir siapa nih? Atau buat PR saja? Oke, buat PR aja ya, nanti ya. Kurang Rizky Putri, kurang Aul nanti buat buat Ya Ibu terakhir aja. saya. Oke, saya akan share aja Mbak Mbak Aul nanti aja ya untuk hari berikutnya. Kita kan masih Baik Ibu, banyak. terima kasih. Saya akan share penugasan karena waktunya sudah habis. Ibu, izin saya mau bertanya, boleh Bu? Ya, silakan. Ibu, mengenai waktu itu, apakah pelaksanaannya tuh pada waktu pelatihan Latsar ini dimulai atau evidennya tuh boleh diambil sebelum tanggal pelatihan Latsar ini dimulai, Bu? Sejak penugasan ini dimulai. Sejak penugasan ini dimulai. Kan sesuai rencana dong. Kapan rencananya? Kalau sebelumnya berarti nggak bisa dong ya. Oke, berarti harus membuat yang baru. Sama di pelatihan-pelatihan yang lain juga seperti itu. Contohnya di saya PKA, PKN misalnya ya. Saya punya proyek perubahan bagus di kantor saya. Kalau itu sudah dimiliki, bukan proyek perubahan lagi karena sudah dimiliki. Nah, jadi semuanya harus diawali dari kapan penugasan ini dimulai, disitulah eviden-eviden dibuktikan. Oke? Nah, jadi nggak bisa membuktikan dengan foto-foto lama saya gitu ya. Harus baru dibuat ya. Kalau memang nggak bisa digantikan yang lain juga nggak apa-apa ya. Sudah terlanjur saya rencanakan tapi nggak bisa nih dibuktikan, sulit sekali misalnya kan. Tadi contohnya melakukan upacara hari-hari besar gitu ya. Oh, nggak ada eviden lagi nih hari-hari besar apa, nggak ada momen lagi. Oh ya udah apel pagi bisa misalnya diganti aja gitu ya. Oke, intinya tidak akan menyulitkan bahwa sesungguhnya ada nilai-nilai yang bisa diimplementasikan untuk dilakukan setiap harinya oleh adik-adik semuanya. Oke? Ya, saya share penugasan untuk hari ini, hari besok, dan besoknya lagi ya. 2 hari asinkronus kan? Nah, kita tugas-tugas aja. Nah, oke, saya buka di sini aja biar jadi satu. Oke, untuk tanggal 3 Oktober. Nah, ini tampak ya, kelihatan ya. Ini tugasnya identifikasi jenis layanan publik di instansi minimal 5 layanan. Tadi Bu Siti sudah menyebutkan jenis-jenis layanan di PN dan PA. Kalau tadi saya sebutkan ada 10 layanan di PA dan 11 layanan di PN. Dan tadi sudah sebagian disebutkan oleh kawan-kawan perwakilan dari PA dan PN-nya. Kegiatan-kegiatan yang merupakan solusi dari salah satu isu terpilih di instansi, kemudian jelaskan keterkaitannya dengan core value-nya. Ini untuk ini dulu ya. 5 layanan dulu. Terus deskripsikan dengan jelas jenis layanannya. Kemudian jelaskan manfaat masing-masing. Dari yang 5 tadi diuraikan. Ini minimal 5, kalau boleh lebih boleh aja. Nah, untuk tugas kelompoknya, kelompok sudah saya bagi di Kolabjar LMS, membuat video role model atau tokoh berakhlak. Jadi nanti videonya pertama siapa yang membuka ya. Setelah itu ya
opening dulu, terus tokoh siapa yang akan diambil, contoh videonya, nggak usah panjang-panjang, 3 sampai 5 menit saja ya. Ya, nanti di-cut aja tokohnya siapa di situ, terus tentang apa dia, misalnya role model Hugeng tentang akuntabilitas misalnya ya, disampaikan di pas openingnya. Terus setelah itu selesai ditutup gitu ya oleh siapa. Jadi mohon berbagi tugas, openingnya siapa, nutup siapa, yang nyari videonya bareng-bareng, bagaimana caranya monggo. Terus yang edit siapa, bergantian ngeditnya ya, yang kemarin sudah jadi editor, sekarang bergantian biar semuanya belajar. Oke? Ya, itu di hari ini dikumpulkan nanti malam terakhir. Untuk tanggal 4 Oktober besok kan nggak ada ketemu dengan Bu Siti nih. Nih tugasnya membuat materi kegiatan-kegiatan merupakan solusi dari salah satu isu. Nah, isu yang terpilih di instansi, kemudian jelaskan keterkaitan dengan core value berakhlak. Nah, kegiatan-kegiatan yang menjadi solusi, nah, kemarin kan sudah mengidentifikasi masing-masing ya di permasalahan instansinya tuh. Nah, isu terpilihnya apa nih? Nah, kemarin ada yang isu terpilihnya kurang, misalnya kurang optimalnya pengadministrasian sehingga membutuhkan LAN sebagai apa tadi kemarin ya. Nah, isu-isu terpilihnya jelaskan keterkaitan dengan core value berakhlak. Core value berakhlak itu ada 7. Nah, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti oleh adik-adik dalam menyelesaikan solusi yang sudah terpilih kemarin tugas pertama, gitu ya? Tugas pertama apa kedua ya? Kedua ya, tugas kedua. Nah, untuk kelompoknya membuat video tentang pelayanan yang mengandung berakhlak. Monggo apa saja videonya ya. Oke? Ini untuk tugas tanggal 4. Untuk tugas tanggal 5, nggak ketemu Bu Siti juga, membuat ringkasan materi setiap modul agenda 2. Jadi ada 7 modul. Tidak usah banyak-banyak, ini bukan makalah. Yang penting yang tadi saya sampaikan ada pengertian apa, kata kuncinya apa, nilai-nilainya apa, contoh di instansinya apa. Itu ya, kuncinya ada di situ ya. Oke, materinya ada di tadi materi hari ini tentang orientasi pelayanan itu ada. Nah, untuk tugas kelompoknya membuat analisis video yang sudah dibuat tadi untuk hari tanggal 4, dianalisis. Kalau tadi saya menyatakan, oh Hugeng tentang akuntabilitas, dianalisis. Bagaimana sih Hugeng cara akuntabilitas dia sampai waktu itu Gus Dur menyampaikan polisi terjujur ini dia, sampai nggak ada lagi yang jujur kecuali dia. Kenapa jujur dia? Nah, dianalisis. Misalnya ya, contoh saja. Nah, dikaitkan dengan core value berakhlak. Oh, kenapa dia melakukan ini? Kaitannya dengan apa? Dia melakukan seperti apa? Implementasi nilai berakhlak apa? Gitu ya. Oke, itu tugas sampai tanggal 5. Nah, untuk tanggal 7 nanti kita ada tanggal 7 ketemu lagi, akan kita jelaskan di tanggal 7 saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk hari ini? Ibu izin mau bertanya. Ada Olive aja nggak apa-apa. Silakan, Mbak Oh Olive. iya. Ini ada 2 pertanyaan Ibu. Tadi kan untuk tugas yang hari ini membuat video role model mengenai core value ASN. Sedangkan besok itu video lagi tentang core value ASN tapi pelayanan. Ya, itu berarti besok kami masih kurang paham Ibu perbedaannya di mana. Oke, kita buka lagi ya. Ini saya juga terima dari panitia ya, karena harus disamakan dengan kelompok-kelompok lainnya. Oke, di tanggal 3 membuat video role model tokoh berakhlak. Nah,
berarti kita cari role model, gitu ya, Mbak. Tokoh siapa sih yang akan menjadi model, itu ya, untuk yang tanggal 3. Oke? Mencari siapa? Oh, saya mau ambil Risma deh, role model saya, gitu ya. Potongan kata-kata Risma yang menjadi dia melakukan berakhlak itu ngomong apa dia? Nah, di situ di-cut aja, gitu ya. Karena kita tidak usah lama-lama buat videonya. Oke? Nah, itu yang tanggal 3. Oke, untuk tanggal 4-nya, nah, membuat video tentang pelayanan berakhlak. Ini adik-adik jadi artis. Bagaimana melayani atau bagaimana yang sedang tidak bekerja tapi mengimplementasikan nilai berakhlaknya. Kemarin di kelompok Mbak Olive ya yang bertiga jadi artis masing-masing kan? Nah, seperti Iya. itu, tapi nilai-nilai berakhlak yang sekarang. Oke? Itu bedanya ya. Nah, yang pertama mencari role model siapa menjadi kesepakatan di kelompok masing-masing. Yang kedua, saya melakukan sendiri contoh nilai berakhlaknya di tempat kerja saya. Gitu. Ibu, satu pertanyaan lagi masih boleh? Iya, silahkan. Ya. Ibu, ini terkait pengumpulannya untuk besok dan Sabtu itu kan tadi saya cek itu di kolomnya hanya kolom materi, tidak ada kolom tugas. Apakah pengumpulannya itu besok dan lusa tetap dilakukan di Kolabjar atau bagaimana? Tetap di Kolabjar. Nanti buat kolom penugasannya ya. Oke. Ya. Tetap di Terima kasih, Bu. Kolabjar. Oke, karena ini LAN nanti yang akan membuka ya. Oh benar nggak ini si Olive mengumpulkan tanggal sekian. Benar nggak sih 21 penugasan gitu akan kita lihat. Kalau belum ada nanti diminta dibuatkan rumahnya oleh adminnya. Oke, nggak ada lagi? Cukup ya? Izin Ibu, Ya, untuk yang silakan. video tanggal 4 itu yang untuk pelayanan berakhlak itu apakah waktunya juga 3-5 menit atau berbeda? Iya, ya 3-5 menit aja. Jadi nggak usah lama-lama. Ya, kasihan kalau kelamaan yang edit capek nanti. Ya, jadi sedikit-sedikit aja ya. 5 menit itu lumayan lama ya, apalagi hanya 4 orang maksimal kan di sini. Masing-masing 2 menit sudah cukup. Oke, nggak ada lagi? Ya, kalau sudah kita cukupkan sekian. Ini Mas Pugu belum kembali, nanti kembali sudah bubar. Oh, udah. Mas Pugu nggak kelihatan, cuma kepalanya aja. Soalnya jauh layarnya, Bu. Laptop kantor ya, tinggi ya. Iya, Iya, ya udah nggak apa-apa. Besok cari kursi yang tinggi ya. iya, Bu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kita foto bersama dulu sebagai bukti bahwa hari ini kita telah belajar bersama. Mana gayanya? Ayo, mana gayanya? Siapa mau pakai gaya apa? Oke, Alif, kita kelompok 3 kayaknya ya. Ya, oke. Kita kelompok 3 dengan gaya 3 kelompok 3, angkatan 3 ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima Iya, kasih, Bu. sampai kasih, ketemu Bu. lagi Makasih, Bu. hari apa ya? Jumat ya? Hari Hari Senin. Senin Ibu. Senin, Iya, Ibu. hari Senin. Wah, selamat Senin. weekend ya. Mudah-mudahan bisa refresh, tidak ke laptop dan modul di hari Minggu. Kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Ya, sekian. Sampai ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin live ya. Ibu.